Para hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Nadia Jareta Akbar Lubis, kelas 3 dari SDS Islam An-Nizam Medan. Kali ini saya akan membawakan sebuah legenda yang berjudul Timun Mas yang berasal dari Jawa Tengah. Di sebuah desa, hiduplah seorang petani tua. Dia adalah Mbok Sindri dan suaminya. Sudah lama sekali Mbok Sirni dan suaminya mendambakan hadirnya seorang anak. Namun sampai saat itu mereka juga belum dikaruniai anak. Mereka lalu berdoa agar segera dapat menimang anak. Ketika itu seorang raksasa mendengar doa tersebut. Raksasa itu mendatangi mereka. "Hoi, apakah kalian benar-benar ingin memiliki anak? Jika kalian menginginkannya, akan aku bantu. Tapi ada satu syarat yang harus kalian penuhi. Jika anak itu sudah berumur 6 tahun, kalian harus mengembalikannya lagi kepadaku untuk aku makan." Ucap raksasa itu dengan suaranya yang besar. Karena keinginan yang mendalam untuk memiliki seorang anak, pasangan itu pun menyetujui persyaratan si raksasa. Raksasa itu memberikan biji mentimun yang harus dirawat dan ditanam dengan baik. "Untuk apa raksasa itu memberi kita biji timun ini ya Pak? Apa dengan biji mentimun ini kita dapat memiliki seorang anak?" tanya Mbok Sirni heran kepada suaminya. "Aku juga tidak mengerti. Lebih baik kita ikuti saja petunjuk raksasa itu," jawab suami Mbok Sirni. Mereka mengikuti petunjuk dari raksasa itu. Mereka menanam buah biji mentimun itu dan mereka rawat dengan baik. Ketika buah mentimun itu semakin besar dan tapak masak, Mbok Sirni dan suaminya membelah buah mentimun itu dengan hati-hati. Betapa kagetnya mereka! Di dalam buah timun itu ada seorang bayi perempuan yang mungil dan lucu. Mereka menamainya Timun Mas. Mbok Sirni dan suaminya sangat senang melihat Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Suatu hari, sang raksasa datang menagih janji Mbok Sirni dan suaminya. Raksasa itu meminta agar anaknya digembalikan. Mbok Sirni dan suaminya tidak rela kehilangan anaknya. Mereka berusaha mengulur janjinya agar raksasa datang 2 tahun lagi. "Maaf Tuan Raksasa, bukannya kami ingin mengingkari janji, tapi timun mas itu masih sangat kecil, tidak enak untuk dimakan. Lebih baik tunggulah 2 tahun lagi. Timun mas akan semakin besar dan dagingnya akan semakin lezat untuk dimakan." Mbok Sirni beralasan. Kau benar juga. Semakin besar timun mas, semakin lezat dagingnya untuk dimakan. Hari demi hari berlalu. Waktu yang dijanjikan semakin dekat. Mbok Sirni dan suaminya semakin tidak rela kehilangan anaknya. Namun hari yang dijanjikan datang juga. Raksasa itu meminta agar mengembalikan anak mereka. "Hei petani, mana anakmu itu? Serahkan dia kepadaku. Aku sudah tidak sabar untuk memakannya," perintah raksasa. "Maaf Tuan Raksasa, Timun Mas sedang pergi bermain. Biar istriku dulu pergi mencarinya," dalih suami Mbok Sirni. Raksasa itu curiga. Ia telah menyadari bahwa ia telah ditipu oleh pasangan tersebut. Ia pun marah. Ladang dan rumah milik petani itu dihancurkan.
Saat raksasa itu sedang kalap, ia melihat sosok gadis yang sedang berlari dari kejauhan. Ternyata gadis itu adalah Timun Mas. Walaupun Timun Mas sudah berlari sangat jauh, tapi tetap saja raksasa itu dengan suara, dengan badan dan langkahnya yang besar dapat dengan mudah mengejar Timun Mas. Timun Mas menyelamatkan diri dengan membawa 4 benda ajaib, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Timun Mas melemparkan biji timun yang berubah menjadi ladang timun yang besar. Syah! Raksasa itu berhenti sebentar untuk memakan buah mentimun kesukaannya. Nyem, nyem, nyem. Ketika sudah kenyang, raksasa itu kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas melemparkan jarum yang seketika berubah menjadi hutan bambu yang berdiri lebat. Syah! Ketika hampir tersusul kembali, Timun Mas melemparkan garam yang seketika menjadi lautan yang dalam. Syah! Raksasa itu dapat berenang untuk mengejar Timun Mas. Namun Timun Mas melemparkan terasi yang seketika berubah menjadi lumpur. Syah! Karena terlalu kelelahan untuk mengejar Timun Mas, akhirnya raksasa itu tenggelam ke dalam kolam lumpur. Tolong! Tolong aku! Akhirnya Timun Mas pulang ke rumah orang tuanya dengan selamat. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.